فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Menjawab secara ilmiah. Oh, toyib. Jadi jamaah sekalian menekan Allah ya. Jadi poin yang keempat tadi, sifat yang keempat tadi kalau nggak salah adalah ada mutamyiz ya, bainal khata ya wasawab. Belum mampu untuk memilah antara yang benar dan yang salah. Dan ini sesuai dengan perkembangan anak. Kenapa? Karena usia anak-anak itu umumnya mengalami tamyiz itu di usia 7 tahun. Ya meskipun ya tamyiz itu tidak mesti ya kaitannya dengan usia 7 tahun, tapi umumnya di usia 7 tahun ke atas. Karena itu anak-anak usia 7 tahun ke bawah umumnya masih belum tamyiz, sehingga belum bisa memilah antara yang benar dan yang salah. Dan ini tugas kita sebagai orang tua untuk membimbing dan mengarahkan mereka agar mereka tahu dan ngerti mana yang salah dan mana yang benar, mana yang berbahaya dan mana yang tidak, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Dan di antara caranya yang paling efektif adalah dengan memberikan keteladanan contoh. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh orang tua, yang disaksikan oleh anak-anak, maka itulah yang akan tergambar di dalam benak mereka sebagai suatu kebaikan. Sementara apa yang mungkin tidak dilakukan oleh orang tua, jarang dilakukan oleh orang tua, maka itu dianggap anak sesuatu yang tidak dibutuhkan atau sesuatu yang buruk. Karenanya jangan heran apabila orang tua di rumahnya suka merokok, maka akan dianggap oleh anak-anak rokok itu baik. Orang tua yang di dalam rumahnya suka marah-marah, suka membentak, maka akan dianggap bentakan-bentakan itu adalah suatu hal yang baik, yang akan diadopsi oleh anaknya, akan diikuti oleh anaknya. Nah, sementara juga di sisi lain, orang tua yang jarang ngaji, jarang baca Quran, jarang sholat, itu akan menjadi suatu hal yang asing buat anak. Suatu hal yang asing, umumnya manusia, dia akan menjauhi atau tidak suka, membenci dengan hal-hal yang tidak dia ketahui. Dan bisa jadi itu dianggap sebagai suatu hal yang nggak baik oleh anak-anak kita. Ini kenapa? Karena mereka belum memiliki kemampuan untuk ngerti mana yang baik dan mana yang buruk. Dan ini tugas kita sebagai orang tua untuk mengarahkan hal tersebut. Agar mereka dari semenjak usia dininya sudah ngerti mana halal, mana haram. Ini tentunya juga harus berjenjang dan bertahap ya. Lalu kemudian mana yang baik dan mana yang buruk ya. Dan yang paling penting dari itu semua adalah kita harus sudah mengajarkan fondasi yang paling mendasar, tauhid dan kesyirikan. Sebagaimana Luqman menasihatkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah, janganlah kamu menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Baik, jamaah sekalian muliakan Allah, yang mungkin sebagai penutup ya, bahwa yang perlu kita ketahui bersama ya, belajar tentang ilmu pengasuhan, pendidikan anak ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya harus diketahui, wajib dipelajari oleh setiap muslim. Kenapa? Karena ini adalah ilmu yang paling bermanfaat. Dan yang dimaksud pengasuhan atau pendidikan atau parenting Islam di sini bukanlah ya parenting sebagaimana yang diajarkan oleh orang-orang barat atau orang kafir, tidak. Tapi yang dimaksud dengan pengasuhan atau pendidikan atau parenting di sini adalah sebagai bentuk ya pengejawantahan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Itulah ya tarbiyah yang sebenarnya, pengasuhan yang sebenarnya, pendidikan yang sebenarnya, yaitu melaksanakan kewajiban Allah untuk memelihara diri kita dengan cara kita harus belajar, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu dan bersabar, dan kemudian kita ya harus mengajarkan atau menjaga, memelihara keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita dengan cara ngajari mereka, mengajarkan mereka, mendidik mereka, ya, mengajarkan mereka adab dan mengajarkan mereka ilmu sebagaimana ya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ya wa ahlikum ay adibuhum wa allimuhum, yaitu ajarkan adab dan ajarkan ilmu kepada mereka. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat.